Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Susrowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini di depannya pemirsa ada sebuah power supply. Sebetulnya nggak power supply kali sih. Ini cuman beberapa buah elko aja. Ada 4 buah elko, beberapa buah soket, kemudian ada relay, ada resistor satu buah, kemudian ada ada resistor yang bereaksi dengan panas yang namanya termistor yang warna hijau kecil itu. Dan ini adalah elko 400 volt. Terus ini adalah yang hitam ini adalah relay. Terus yang hijau itu yang saya bilang tadi, termistor pemirsa. Yang nyelip di tengah-tengah itu yang kecil resistor. Ini adalah rangkaian mesin las. Dan saya udah beli 16P, ini termistor 16P yang untuk saya gunakan menggantikan termistor lama yang berukuran 15P yang saya curigai rusak karena kakinya itu cornya itu agak-agak retak gitu pemirsa. Mungkin dia karena panas, mungkin dia karena listrik, atau karena cacat pabrik, atau karena faktor-faktor yang lain yang menyebabkan dia rusak. Karena cari yang 15P itu agak susah, jadi saya belinya yang 16P sih. Akhirnya langsung aja saya mau cobain pasang, terus saya tes kira-kira sembuh normal apa enggak. Travolas ini pemirsa. Ini dia yang asli dari pabrik. 15P, PTC 15P. Saya ganti dengan yang 16P. Memang bentuknya hampir 2 kali sampai 3 kali lipat lebih gede daripada yang asli ya. Jadi ceritanya kalau misalnya pemirsa nonton video saya yang sebelumnya itu belum sampai selesai karena masih in progress ya. Karena kalau misalnya saya jadiin satu videonya terlalu panjang mungkin bosen nontonnya. Jadi saya pisah aja jadi dua. Kalau misalnya pemirsa pengen tahu cara saya untuk mengidentifikasi kerusakan mesin las ini dari awal sampai akhir video, pemirsa bisa tonton video saya yang sebelumnya. Mungkin nanti bisa saya taruh di deskripsi linknya ya. Jadi waktu itu saya memperbaiki mesin las ini, saya udah cek beberapa buah komponen yang penting-penting seperti dioda kaki 3, seperti MOSFET, terus elko-elko yang berhubungan sama tegangan-tegangan DC 12 volt, terus supply-supply tegangan untuk IC, kemudian MOSFET yang dikasih pendingin besar itu. Ternyata semuanya masih bagus pemirsa. Yang paling dicurigai rusak adalah termistor yang warna hijau ini gitu karena cuman dia aja komponen yang retak. Yang semuanya masih bagus pemirsa. Komponen yang lain itu masih bagus. Ceritanya fan dari mesin las ini sebetulnya udah rusak lama tapi nggak diganti, akhirnya makin lama rupanya rusak, malah mati seperti ini. Waktu dinyalain dia hidup, kemudian ampernya juga bisa disetel, tapi waktu elektrodanya las itu ditempelin ke besi, dikorsletin gitu untuk ngelas besi, mesin las ini langsung mati pemirsa. Habis itu dia langsung kalibrasi ulang, terus dia mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi seperti itu. Nah, karena curiga rusaknya termistor, akhirnya di video yang kemarin saya beli nggak ada pemirsa di tempat saya buka bengkel. Adanya varistor. Varistor itu resistansinya akan atau nilai tahanannya akan berubah sesuai dengan tegangan yang masuk ke dalamnya. Nah, kalau misalnya termistor itu akan berubah nilai tahanannya atau nilai resistansinya terhadap panas pemirsa. Jadi memang hampir-hampir sama, dia seperti variabel resistor, cuman triggernya aja yang beda ya. Karena nggak ada termistor di tempat saya buka bengkel, akhirnya saya mau coba pakai varistor kemarin pemirsa. Dan rupanya setelah saya ganti varistor, tetap aja gitu dia nggak sembuh. Jadi mau nggak mau saya harus cari termistor di internet. Akhirnya saya dapat, begitu udah saya tunggu, akhirnya saya coba dan saya mau nunjukin langsung ke pemirsa kira-kira bener apa enggak analisa saya tentang kerusakan dari mesin las merek Waking ini adalah terletak pada termistornya. Kita akan cari tahu beberapa saat lagi. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa.
Jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng ya, supaya video saya yang baru pemirsa nggak telat buat nonton. Saatnya pembuktian pemirsa. Jadi saya colokin ke arus listrik 220 volt, kemudian saya hidupin. Ternyata dia hidup. Saya mau coba untuk atur ampernya. Kira-kira saya mau pakai berapa ya? Saya mau pakai 20 ampere aja deh untuk ngelas. Habis itu elektrodanya bakal saya pasang di ujung kabel mesin las. Habis itu saya pakai ngelas deh. Tuh, moga-moga aja normal. Setelah saya ganti PTC 16P, dia kelihatan normal. Coba kita mau tes. Langsung kita pakai ngelas. Saya matikan dulu deh mesinnya ya. Tempelin yang negatif ke besi, kemudian elektrodanya pasang ke ujung kabel lasnya. Hidupin. Oke, hidup. Sekarang rubah arusnya menjadi 20 ampere atau 19 lah, sekitaran segitulah pemirsa. Antara 16 sampai 20-an lah. Kita tempelin ke besi. Iya, hidup. Iya, kayaknya berhasil deh. Kayaknya berhasil pemirsa. Iya, iya, iya. Ini besinya kotor pemirsa. Tuh, kayaknya berhasil deh. Asik nih. Kayaknya berhasil. Lah, kecewa saya pemirsa. Ternyata penggantian PTC masih belum berhasil, mesinnya rusak lagi seperti ini. Artinya dia belum sembuh pemirsa. Dia mati hidup seperti ini. Karena waktu udah sore, akhirnya harus buru-buru untuk cepat-cepat memperbaiki mesin las ini pemirsa, karena beberapa hari lagi memang harus dipakai ya. Setelah PTC diganti masih belum sembuh, berarti ada komponen yang lain yang rusak. Kayaknya saya curiga sama relay ini deh. Tapi di situ nggak ada ditulis berapa nilainya. Habis itu saya punya relay yang ini 25 ampere 250 volt. Kira-kira saya pasang berhasil apa enggak ya? Sebelum memasang relay yang biru, saya mau saya mau buka dulu ya. Yang cerita maksudnya yang punya pernah cerita pemirsa. Kadang-kadang mesin las ini waktu pertama kali dihidupin dia bakal bunyi cetek gitu. Waktu nanti dia dimatikan, dia bakal bunyi bunyi lagi, bunyi cetek gitu. Atau lagi kalau misalnya lagi panas banget gitu, nanti relaynya bakal hidup cetek gitu. Artinya dia terlalu terlalu panas, dia overheat terus dia mati gitu untuk mendinginkan. Nanti kalau misalnya udah dingin dihidupin lagi baru bisa. Tapi selama beberapa minggu yang lalu waktu dipakai buat ngelas, relaynya itu memang nggak bunyi sama sekali, atau memang yang punya mesin las ini nggak denger ada suara cetak-cetak lagi gitu. Nah, suara cetak-cetak itu kan ditimbulkan dari relay yang berfungsi ya pemirsa. Nah, jadi saya curiga sama relay ini. Kira-kira relay ini masih bagus apa udah rusak? Cara ngeceknya Cara ngeceknya simpel kok pemirsa, ambil avometer aja pakai skala X1, nanti kita lihat di kaki spoolnya itu, kalau spoolnya nyambung berarti dia masih bagus. Kalau misalnya spoolnya udah nggak nyambung lagi berarti ya dia udah rusak dan kita harus cari yang baru. Tapi ukurannya kalau bisa sih hampir yang sama ya. Ukurannya yang hampir sama supaya 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 ya masih kayak baru dari pabrik gitu. Kalau misalnya kita ganti dengan ukuran yang lain bisa mungkin, tapi secara teknis mungkin nggak maksimal ya. Tapi boleh aja sih kalau terpaksa memang nggak ada dijual di pasaran, kita pakai relay yang di pasaran juga nggak apa-apa. Timahnya banyak banget buat nyolder ini pemirsa. Pemirsa,
relay ini berukuran, relay yang asli itu berukuran 40 ampere 24 volt dan kakinya 4. Yang dijual di pasaran yang saya temukan adalah 30 ampere 24 volt. Jadi mau nggak mau saya harus untuk coba bereksperimen dan memodifikasi relay yang dijual di pasaran untuk bisa dipasang dan digunakan di mesin las ini, pemirsa. Cara memodifikasinya seperti apa? Seperti ini yang saya tunjukin ke pemirsa beberapa detik lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya pemirsa punya nomor seri yang sama dengan mesin las ini, pemirsa bisa pause dan pemirsa bisa contek gimana saya merakit relay yang kaki 5 untuk digunakan di papan PCB yang relaynya kaki 4. Seperti ini caranya. Setelah itu langsung saya coba tes dan saya agak seneng nih. Kayaknya saya dengar bunyi cetek gitu dari relay yang warna biru yang barusan saya ganti itu, pemirsa. Sekarang coba saya putar ampernya ke 16 sampai 20-an lah. Coba 18 deh. Habis itu saya mau coba langsung buktiin, pemirsa, kira-kira bener nggak memang relaynya yang rusak. Kalau memang iya, berarti alhamdulillah udah ketemu kerusakannya di mana, penyebabnya apa. Dan yang penting mesin lasnya bisa dipakai lagi buat ngelas, buat bikin pagar, pemirsa. Pagar tralis. Oke. Oh, bunyi, pemirsa, bunyi cetek. Seneng denger suaranya. Saya colokin ke arus listrik 220 volt, kemudian saya coba hidupin. Saya pasang kabel lasnya. Coba saya pakai berapa ya? 20. Nah, 20 deh. Kipas hidup, relaynya bunyi, mesinnya hidup. Coba pakai buat ngelas. Nggak nyala, mungkin kotor ini besinya, pemirsa. Asik. Coba cari posisi yang pas, cari besi yang nggak kotor. Nah, bunyi. Tuh. Sembuh, pemirsa. Ternyata memang relay dan PTC-nya yang rusak. Akhirnya mesinnya sembuh. Tuh, masih hidup, normal ya, nggak mati lagi. Baiklah pemirsa, gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Gitulah cara memperbaiki mesin las merek Viking ZX7200. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya, pemirsa. Jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng supaya video yang baru dari saya, pemirsa, nggak ketinggalan untuk nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.